Oke, mari kita kupas tuntas sebuah topik yang jujur aja sering bikin pusing banyak perusahaan. Kenapa sih kok banyak banget proyek teknologi yang mahal, tapi ujung-ujungnya gagal total? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus biar investasi teknologi Anda itu nggak sia-sia, tapi benar-benar ngasih nilai yang nyata. Yuk, kita mulai. Ini nih pertanyaan krusial yang sering menghantui para pemimpin bisnis. Kenapa ya banyak banget investasi di bidang teknologi yang awalnya digadang-gadang bakal keren, malah jadi boncos? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, seringkali tersembunyi di dalam angka-angka yang lumayan bikin kaget. Menurut survei dari Gartner, ini dia angkanya. Setiap tahun ada sekitar 600 miliar dolar Amerika yang terbuang sia-sia untuk proyek-proyek TI yang nggak direncanain dengan matang. 600 miliar! Itu jumlah yang luar biasa besar loh. Kebayang nggak? Dan kalau kita lihat kemungkinannya, wah, agak suram. Sebuah studi dari The Standish Group nemuin kalau cuma sekitar sepertiga dari semua proyek TI yang benar-benar bisa dibilang sukses. Artinya apa? Artinya, 2 dari 3 proyek itu entah gagal total, telat parah, atau biayanya bengkak di luar perkiraan. Angka-angka tadi itu bukan cuma statistik loh. Ini kejadian nyata di perusahaan-perusahaan raksasa yang kita semua tahu. Coba bayangin, kerugian rantai pasokan ratusan juta dolar. Proyek pemerintah miliaran dolar yang akhirnya dibuang gitu aja. Dampaknya itu nyata banget dan pastinya merusak. Jadi biang keroknya apa sih? Ini bukan soal sial atau masih buruk. Seringnya, masalah utamanya itu ada di proses. Perusahaan-perusahaan ini tuh nggak punya pendekatan yang rapi dan terstruktur buat mutusin investasi mana yang pinter dan gimana caranya mastiin investasi itu beneran menghasilkan sesuatu. Tapi tenang dulu, ada solusinya kok. IT Governance Institute atau biasa disingkat ITGI, mereka itu bikin semacam peta jalan buat keluar dari kekacauan ini. Mereka ngembangin sebuah kerangka kerja yang emang dirancang khusus buat ngatasin tantangan ini. Gampangnya gini, Felt IT itu adalah cara yang terstruktur buat para pimpinan perusahaan biar bisa mastiin investasi TI mereka itu beneran balik modal dan ngasih untung. Jadi ini bukan soal milih teknologi yang paling canggih, tapi soal milih investasi yang paling tepat buat bisnis. Oke, terus gimana cara kerjanya? Nah, kerangka kerja Falk IT ini memecah masalah yang rumit tadi jadi 3 bagian utama atau 3 pilar yang lebih gampang dikelola. Coba deh bayangin Anda lagi ngelola dana investasi profesional. Pasti butuh aturan main kan? Terus butuh strategi buat semua portofolio investasi Anda, dan tentunya cara buat ngawasin tiap aset satu persatu. Nah, 3 pilar ini perannya beda-beda, tapi saling nyambung. Pertama, ada tata kelola nilai. Ini ibaratnya fondasinya. Bagian ini mastiin semua orang di perusahaan itu satu suara soal apa sih nilai yang mau dicapai dan gimana cara ngejarnya. Ini dasarnya dari semua nih. Lanjut, yang kedua, manajemen portofolio. Disinilah Anda bertindak kayak manajer investasi yang jago. Anda pilih-pilih proyek mana yang punya potensi untung paling gede, terus alokasiin dana ke situ. Jadi sumber daya yang terbatas itu dipakai di tempat yang paling ngasih dampak. Dan yang terakhir, manajemen investasi. Nah, ini lebih detail lagi. Bagian ini fokus ngelola tiap program satu persatu. Dari awal sampai akhir, buat mastiin program itu benar-benar ngasih hasil sesuai janji di awal. Nah, yang perlu kita tahu, Val IT ini tuh nggak berdiri sendiri. Dia kerja bareng sama kerangka kerja tata kelola TI lainnya, biar gambaran besarnya jadi lengkap dan nyambung. Jadi, Val IT itu tandemnya sama Kobit. Gampangnya gini deh, Val IT itu fokus ke pertanyaan mengapa yang strategis, mastiin Anda investasi di hal yang benar. Sementara Kobit, dia fokus ke bagaimana yang sifatnya operasional, mastiin proyeknya dijalankan dengan benar dan efisien. Oke, setelah kita ngomongin semua teori ini, pertanyaannya sekarang, emang apa sih dampaknya di dunia nyata? Beneran ngaruh nggak sih? Jawabannya jelas banget ngaruh. Sebuah studi penting dari MIT nunjukin kalau perusahaan yang jago ngelola TI-nya itu bisa jauh lebih untung. Seberapa jauh? 20% lebih tinggi. Itu keunggulan yang gede banget di dunia bisnis. Jadi, ini dia intinya. Tata kelola yang bagus itu bukan soal birokrasi yang ribet. Ini tuh ibarat mesin yang nyambungin antara strategi sama eksekusi di lapangan. Jembatan yang mengubah ide-ide keren jadi hasil nyata. Dan tentu saja jadi keuntungan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir.
Menerapkan kerangka kerja kayak VAL IT ini adalah pembeda antara nganggep TI cuma sebagai pos pengeluaran sama nganggep TI sebagai pencipta nilai yang strategis. Jadi pertanyaannya, sekarang bukan mampu nggak ya kita ngelakuin ini, tapi mampu nggak ya kita kalau nggak ngelakuin ini?